Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, seluruh umat di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yakan yang berbahagia. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan seluruh umat semuanya. Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, kita dikuatkan kembali oleh sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dengan berdoa, dan kita merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga namamu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sabda Tuhan ini begitu istimewa karena ini menjadi teguran bagi kita semua, seluruh umat manusia yang seringkali dalam bertindak, dalam memutuskan, dalam memilih lebih banyak mengikuti keinginan diri sendiri. Padahal sejatinya Yesus mengajari kita bagaimana kerajaan Allah itu diwartakan juga dengan bagaimana setiap orang mau menyelaraskan diri dengan panggilannya. Dan ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih, itulah sebenarnya panggilan yang ditanamkan Allah, yang diberikan Allah kepada setiap hati manusia. Kadang-kadang kita tidak lagi memiliki belas kasih terhadap orang lain karena hanya memikirkan dari diri sendiri. Kita berbuat baik pun tentu ada maksud dan tujuannya. Mungkin ada yang karena takut, mungkin ada yang karena ingin dihormati, karena ingin tidak dibenci dan sebagainya dan sebagainya. Tentu itu yang menjadi catatan atau kritikan untuk kita semua, bagaimana kerajaan Allah itu diwartakan dengan hati yang penuh terbuka akan panggilannya. Dalam bahasa Jawanya itu tidak ngeyelan. Semoga dengan demikian kita memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih, dan dengan demikian kita bisa mendengarkan panggilan Tuhan dan menjawabnya. Karena Yesus dengan jelas mengatakan bahwa banyak tuaian tapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena yang menjawab tuaian itu hanya sedikit. Semoga yang menjawab untuk menjadi pekerja, maksudnya semoga kita semua boleh menjadi pekerjanya. Tidak harus menjadi romo, tidak harus menjadi suster, buder, tetapi menjadi pekerja di ladang Tuhan yang mewartakan kebaikan. Kita mohon berkat Tuhan. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih dan siap sedia menjawab panggilan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan, kesembuhan,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.